Karena gue rasa pasti banyak yang ngalamin permasalahan kayak gini. Berbicara di depan umum, gak semua orang percaya diri untuk melakukan hal tersebut. Tapi hal tersebut tuh hal yang paling penting menurut gue. Dan gue sebelumnya juga punya masalah soal ini. Gak percaya diri, gak bisa ngomong di depan umum. Dan gue bikin tameng that I am introvert. Padahal it's a different case. Kalau ngomong soal introvert, Raditya Dika juga introvert. But he is a successful person. Pasti ada cara yang dia tahu, tapi kita nggak tahu. Gue tuh selalu berpikir gitu. Ketika melihat seseorang yang lebih berhasil daripada gue, pasti ada cara yang dia tahu dan gue belum tahu. Jadi menurut gue, soft skill pertama yang harus lo tahu adalah public speaking. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena ini tuh terjadi sama gue. Pas gue lagi jatuh sejatuh-jatuhnya kondisi kehidupan nih, kondisi ekonomi, gue bener-bener gak punya apa-apa. Gue cuman punya pikiran, ide gue banyak, gue nggak tahu gimana caranya gue mengeksekusi ini. Karena pada saat itu gue nggak pede, gue nggak bisa mengkomunikasikan gimana ke orang lain dengan baik, mempresentasikan ide gue. Terus jadinya apa? Nggak jadi apa-apa bos. Titik baliknya adalah bener-bener gue di posisi besok nih nggak bisa makan. So I'm trying to push myself. Tiba-tiba gue kepikiran gue harus bikin akun TikTok pada saat itu. Ini sekalian cerita gimana bisa gue jadi TikTok afiliator ya. Dan saat itu gue lihat-lihat FYP dulu tuh, kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk bikin video 15 detik, 30 detik. Gue berpikir seperti itu, gue harus coba ini. Ya gue coba bikin video. Pada saat itu video gue tuh awal-awal edukasi soal Microsoft Office, Microsoft Activation File. Nggak bisa diapa-apain tuh. Mau ngetik nggak bisa. komputer, karena memang ranahnya di situ pada saat itu. Ya karena gue kuliah jurusan rekayasa perangkat lunak, setidaknya gue punya basic yang bisa gue bagi. Di TikTok nih waktu itu belum terlalu banyak lah edukasi-edukasi soal hal-hal begitu. Jadinya gue bikin, naiknya tuh pelan-pelan. Tahu sendiri ya, yang namanya edukasi orang mencari ketika butuh doang. Kalau misalkan komputer lu nggak masalah, Microsoft lu aman-aman aja, lu nggak bakalan nyari video gue, kasarnya gitu. Dan di situ itu videonya lumayan panjang ya, nggak 30 detik gitu. Adalah sekitar 1 menitan. Gua bikinnya pun terbata-bata. Cara ngomong gua belum seperti sekarang. Gestur tubuh yang gua pakai juga belum seluwes sekarang gitu. Gua ngerekam, taruh HP, gua tulis apa yang mau gua ucapin, start recording, dan gua naruh kertasnya di sini, gua baca, terus gua ngeliat ke sini, gua ucapkan, gua baca lagi. Terus gue ucapkan lagi, gue baca lagi, begitu terus. Itu video bisa sampai 10 menit, yang padahal nanti hasilnya cuma 1 menit. Jadi gue ngeditnya tuh lumayan lah. Karena gue belum percaya diri pada saat itu. Belum selancar seperti sekarang. Jadi intinya gue tuh pernah merasakan gak bisa ngomong di depan umum. Dan tamengnya adalah, gue tuh introvert loh. Itu masalah yang berbeda. Masalah lu gak bisa bicara di depan umum adalah masalah rasa kepercayaan diri lu. Is not introvert atau extrovert, karena introvert punya PR-nya sendiri berbicara di depan umum, bahkan extrovert pun punya PR-nya sendiri untuk berbicara di depan umum. Mari kita bedah, rasa nggak percaya diri gue ini muncul dari mana sih? Jadi pas dulu memang pas masih kecil, gue tuh memang selalu disalahkan. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh ngelakuin ini, kayak gini tuh salah, kayak gitu tuh salah. Bahkan nggak ada yang namanya diskusi. Diskusi itu kan 2 arah ya, tapi ini mah enggak. Lu nggak boleh ngelakuin ini, lu begini tuh salah. Tapi bukan kayak, kamu kenapa ngelakuin kayak gini? Dan gue berpendapat, oh kayak gini tuh salah loh, harusnya tuh begini gini. Nggak ada. Pas gue masih kecil, terus gue berpikir, oh kayaknya gara-gara ini deh rasa percaya diri gue terlalu self-center. Ketika gue melakukan sesuatu, gue berpikir nanti pendapat orang lain gimana ya atas apa yang gue lakukan. Tapi kenyataannya tuh nggak gitu. Orang lain tuh gak punya banyak waktu untuk merhatiin apa yang lo lakukan itu benar atau salah. Orang lain tuh gak punya sebanyak waktu itu kayak, oh dia ternyata bisa ya ngelakuin kayak gini. Nungguin gitu 1 jam, 2 jam buat ngeliatin lo doang. Enggak. Terus dia berpendapat, kayaknya gue bisa lebih baik dia dari dia. Kalaupun iya dia berpendapat seperti itu, dia simpen sendiri bos. Oh dia salah nih ngelakuin kayak gini. Ada memang beberapa orang yang menyebalkan ya, mereka nulis komentar seperti itu. Tapi ketika mereka yang sudah menulis komentar seperti itu, sudah banyak komentar-komentar yang lain yang lebih positif. Biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya lu tuh udah percaya diri loh.
Percaya diri bahwa orang tuh memperhatikan lu sebegitunya sampai dia mau komentar atas diri lu, apa yang lu lakuin. Nah, gue menyadari itu kan. Gue tuh sebenarnya udah pede ya, gue pede banget orang lain memperhatikan gue sebegitunya. Orang lain punya banyak waktu untuk ngeliatin gue. Padahal kenyataannya gak kayak gitu. Memang lu harus melawan rasa takut lu itu, melawan rasa keenggak percayaan diri lu itu, sampai lu dapat feedback negatif nanti, sampai lu dapat feedback positif nanti. Lu rasain keduanya ini gak seburuk apa yang ada di pikiran lu. Percaya deh. Emang harus gitu, bos. Tapi biasanya itu nunggu ditekan sama keadaan. Nah, gue tuh berusaha untuk jangan sampai, karena pahit. Dan nanti tuh masuknya ke tekanan. Nggak bisa kan lu orang yang ditekan, nanti malah jadi masalah baru tuh, isus baru. Padahal ketika itu udah dijalankan, terus lu terobek lagi ke belakang, kok gue dulu gitu ya? Kayak berulang aja sebenarnya. Jadi tujuan kita sebelum soal public speaking ya, yang PR tadi introvert punya PR-nya soal public speaking dan extrovert punya PR-nya soal public speaking. Yang pertama harus dibenerin itu rasa percaya diri lu dulu, mindset lu dulu, pikiran lu dulu, supaya lu melakukan. Jangan cuma teori, jangan cuma textbook. Lu udah baca buku banyak nih soal gimana public speaking, how to talk. Lu udah punya banyak ilmunya, tapi lu gak percaya diri, kan percuma. Kalau gua ngelakuin ini nanti orang mandangnya apa ya? Kalau gua ngelakuin ini salah nggak ya? Itu semua ada di pikiran lu doang. Orang lain gak sepunya banyak waktu itu untuk mikirin itu, ngeliatin lu dari atas sampai bawah. Lu lagi ngomong, nih kayaknya nih orang pakai baju salah deh. Kayaknya lu juga gak bakalan komen kenapa gue pakai baju warna merah. Pikiran lu aja yang terlalu negatif. Ternyata gua sebelum gua percaya diri seperti sekarang, dan lu yang lu lagi alamin sekarang, masih berfokus kepada hal negatif yang dulu lu dapatkan. Apakah hal tersebut salah? Enggak juga. Yang salah adalah lu orang belum sadar kalau lu masih terfokus pada hal negatif. Tapi sekarang harusnya lu udah sadar, oh iya ya, ternyata gue masih terfokus sama hal-hal negatif. Lu masih memikirkan gimana pandangan orang terhadap diri gue ketika gue melakukan sesuatu yang baru. Jangankan baru, ini tuh sebenarnya udah lu rencanain, lu pengen lakuin tapi nggak lu lakuin karena lu nggak pede. Udah ada di kepala lu tuh dari lama gitu. Udah sih untuk video ini ya soal public speaking, yang pertama harus lu lakukan adalah membenahi rasa percaya diri lu dulu. Ketika itu sudah fix, lu bisa lakuin apapun yang lu mau, termasuk public speaking. Ini bukan soal introvert atau extrovert, ini berbeda lagi. Karena nanti introvert itu punya PR-nya sendiri, extrovert juga punya PR-nya sendiri dalam public speaking. Jadi ini pure soal rasa percaya diri.